Viral di media sosial, Kepala Desa Ilangata Sumarjin Mohulau di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo mengusir camat Anggrek Yusuf Abdullah Hasan gara-gara aliran listrik di rumah warganya diputus atau dicabut. Tidak tahu aturan. Bapak tahu aturan? Saya tidak tahu aturan. Sudah keluar dari sini. Tahu aturan Kenapa jadi camat? Bapak tidak tahu aturan. Viral di media sosial, video camat dan kepala desa di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo terlibat cekcok dan nyaris adu jotos. Peristiwa yang turut disaksikan oleh para warga setempat ini terjadi di kawasan Pelabuhan Anggrek, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Cekcok camat dan kepala desa ini buntut adanya polemik pemutusan aliran listrik, penggusuran rumah, hingga lapak dagangan warga. Tolong, ini kami punya dasar, Pak. Musyawarah itu ada dasar hukumnya, Pak Camat. Apalagi kita sudah bersepakat di tingkat desa. Hal itu dipicu karena adanya proyek pengembangan kawasan Pelabuhan Anggrek, sehingga seluruh rumah maupun lapak yang berada di atas tanah milik pemerintah itu harus digusur atau direlokasi. Menurut Kepala Desa Ilangata, pemerintah seharusnya memberikan ganti rugi dan santunan uang ataupun rumah kepada warganya yang akan digusur. Dasarnya hanya satu, saya ingin memastikan hak-hak rakyat saya untuk diberikan. Kemudian camat juga mungkin mendapatkan perintah dari atasannya untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan ini, tetapi di lapangan kita miskomunikasi. Hingga saat ini lapak maupun rumah milik warga telah diputuskan aliran listriknya, sehingga warga harus melewati malam hari tanpa penerangan. Sementara itu, menurut camat, upaya penertiban sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Kecamatan itu sudah sesuai mekanisme dan sudah sesuai tahapan. Jadi kemarin itu adalah tahapan penertiban meteran sebelum penertiban lapak, kios atau bangunan-bangunan yang berada di lahan di lokasi pengembangan pelabuhan. Di samping itu, pihak camat juga mengungkapkan seluruh permintaan dan keluhan warga akan diakomodir oleh pemerintah, mulai dari akomodasi pemindahan barang hingga upaya menyediakan rumah bagi warga yang tidak memiliki tempat tinggal. Dari Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, Nurfaizila Hasan, iNews melaporkan. Aksi maling menggasak sebuah warung di Depok, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Uang jutaan rupiah dan 2 ponsel raib hanya dalam hitungan menit. Terlihat dari rekaman CCTV ini, pelaku dengan nekat masuk ke warung saat pemilik tengah tertidur. Pelaku berhasil menggasak uang tunai sejumlah 3 juta rupiah dan 2 buah ponsel milik pemilik warung. Sebelumnya pelaku sempat mengintai kondisi warung sebelum melancarkan aksinya. Korban mengaku lengah dan lupa mengunci pintu. Menurut pemilik warung, kejadian pencurian ini sudah 3 kali dialaminya. Sejak itulah korban pun akhirnya berinisiatif untuk memasang kamera pengawas CCTV agar bisa mengetahui wajah pelaku. Pintunya lupa nggak ditutup. Nah, pas saya tidur beraksi tuh malingnya. Berapa orang? 2 orang, satunya nunggu di motornya, pakai motor. Iya. Itu apa aja bang yang hilang bang? Yang hilang tuh uang kurang lebih 3 juta lah sama HP 2. Korban pun sudah melaporkan ke pihak pengurus lingkungan setempat. Laporan pencurian ini pun telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Kini kasusnya tengah ditangani oleh pihak Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Aigus melaporkan. Pemirsa, seorang maling motor babak belur dihakimi warga usai aksinya terpergok warga di Tangerang Selatan, Banten. Masa yang emosi sempat mengikat pelaku di tiang listrik karena mencoba kabur. Kalau nggak menurut saya anjir bang, berdiri. Seorang maling motor menjadi bulan-bulanan warga usai aksinya terpergok di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Bahkan warga yang geram mengikat pelaku di tiang listrik karena berusaha melarikan diri. Di
Tidak hanya itu, polisi yang datang ke TKP pun sempat mengalami kesulitan membawa pelaku karena banyaknya warga yang ingin menghakimi pelaku. Warga emosi karena banyaknya kasus pencurian kendaraan di wilayahnya. Kata orang-orang maling motor, kata sendiri kalau ada maling motor. Masyarakat masa udah banyak. Berarti sempat dianiaya sama warga ya? Iya. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolsek Pondok Aren guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Polres Lebak, Banten menangkap 2 pelaku demo anarkis yang menyebabkan 1 anggota Satpol PP meninggal dunia. Kedua pelaku tersebut diduga mendorong pagar DPRD Lebak hingga roboh dan menimpa 2 anggota Satpol PP hingga tewas. Aksi demonstrasi bulan September lalu di kantor DPRD Lebak, Banten berujung tewasnya seorang Satpol PP. Massa dengan sengaja mendobrak pintu pagar DPRD Lebak hingga roboh. Naas 2 anggota Satpol PP tertimpa pagar setinggi 2 meter. 1 anggota Satpol PP terluka ringan di kepala, namun 1 anggota Satpol PP lainnya meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Korban pun langsung dimakamkan setelah dibawa ke rumah duka. Polres Lebak akhirnya menangkap 2 tersangka yang berperan sebagai orator yang memerintahkan mendorong pagar DPRD tersebut. Kedua tersangka berinisial RM 23 tahun sebagai korlap aksi dan M sebagai peserta aksi yang merobohkan pagar. RM masih berstatus mahasiswa warga desa Parung Sari, Kecamatan Sajira, sementara M sebagai warga desa Badur, Kecamatan Cirinten. Ini berdasarkan keterangan dari saksi dan hasil analisa kita di video. Tidak untuk kemungkinan untuk para tersangka ini akan bertambah. Alasan mereka berunjuk rasa anarkis apa, Pak? Jadi alasannya masih kita tetap dalami untuk secara pastinya karena masih ada pihak-pihak lain yang perlu kita minta keterangan. Polisi masih memburu aktor di balik unjuk rasa ini. Apalagi terungkap para tersangka mendapat bayaran dari aktor tersebut sebesar Rp50.000 hingga Rp1 juta. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Warga Bukit Lampu, Kota Padang, bongkar sebuah warung kopi yang dijadikan tempat prostitusi. 2 orang pasangan bukan suami istri kedapatan berbuat asusila di dalam warung. Warga Bungus Telukabung, Kota Padang membongkar secara paksa sebuah warung yang berada di pinggir jalan raya Bukit Lampu. Pembongkaran ini lantaran bangunan berkedok warung kopi ini kerap dijadikan sebagai lokasi prostitusi terselubung. Saat digerebek warga ditemukan 2 pasangan bukan suami istri tengah berbuat asusila di dalam warung. Dan narisanya kan digerebek sama masyarakat. Jadi sebelum-sebelumnya udah sering orang datang ke sana. Dia di rumahnya ya. Itu memang sengaja dibuka dan diperuntukkan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya memang memancing warga untuk melakukan penertiban dan langsung dilaporkan pada kita yang ada di Satpol PP. Diiringi teriakan warga, kedua pasangan mesum ini langsung digelandang petugas Satpol PP untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga yang sedang menongkrong tiba-tiba ditodong senjata api oleh orang tak dikenal. Tidak hanya itu, pelaku juga merampas ponsel dan memukuli korban. Inilah video saat para pelaku mendatangi pemuda dan mengacungkan senjata api di kawasan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Bahkan para pelaku juga diduga memukuli salah seorang pemuda. Salah satu korban mengaku sempat terjadi gesekan antara pelaku dengan salah satu korban di jalan raya. Tak terima,
Akhirnya para pelaku membuntuti rekan korban hingga akhirnya bertemu di lokasi kejadian di kawasan Cicendo. Pelaku itu nunjukinnya ke dia, cuman saya keikutan ketodong. Itu pelaku 2 orang kan? Pelaku 2 orang, 1 motor. Itu dua-duanya bawa senjata? Bawa senjata api. Ya. Korban pun baru melaporkan peristiwa perampasan HP dan pemukulan ke polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang santri MTS kelas 1 di Batang, Jawa Tengah tewas kesetrum saat bermain game konsol bersama 3 temannya. Korban diduga memegang kabel yang terkelupas sehingga tersengat aliran listrik. Santri sekaligus pelajar MTS kelas 1 inisial MS di Pacitan, Jawa Timur kehilangan nyawanya saat berlibur ke kampung halamannya di Batang, Jawa Tengah. Bocah laki-laki usia 13 tahun ini tewas tersetum listrik saat bermain game konsol. Bermula dari korban yang menyewa seperangkat game konsol bersama 3 orang temannya. Perangkat itu kemudian dibawa ke salah satu warung tempat mereka biasa bermain. Diduga korban memegang kabel terkelupas yang dialiri listrik. Korban sempat dibawa ke puskesmas terdekat, namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Itu berapa orang yang kesini itu? Yang kesini 2 orang, yang almarhum itu sama temennya 1. Kalau menurut yang di lokasi kejadian itu kan tersengat listriknya sama kabel sambungan ataupun saklar panjang itu. Iya betul. Itu dari sini atau? Kalau itu kabel rollnya bukan dari sini. Berarti bukan dari pemilik PS ataupun bukan dari pemilik warung, Mas Wahyu itu. Ya. Anak-anak biasanya ya bawa sendiri. Terus bawa kabel panjang sendiri. Kabel panjang bawa sendiri, PS bawa sendiri. Cuman saat pas dicolokin ke itu. Iya. Yang itu berarti. Nah, yang itu ada kabel yang lepas gitu ya. Ya kemungkinan begitu. Kemungkinan ada yang lepas kemungkinan. Kasus meninggalnya santri saat bermain game konsol ini masih dalam penyelidikan Polres Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos disemayamkan di Rumah Duka Sentosa di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Rencananya akan dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, Selasa besok. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Karangan bunga ucapan berduka pun terus berdatangan memenuhi halaman. Rencananya jenazah akan dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 15 Oktober 2024. Sebelumnya, jenazah calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos tiba di Rumah Duka Sentosa pada Minggu sore, usai diterbangkan dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Sejumlah pejabat hadir seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, hingga Kepala KSP Muldoko. Sosok Beni dikenang sebagai pribadi yang penuh kepedulian membantu masyarakat kecil. Saya kagum melihat banyak sekali pembangunan yang dia lakukan di sana. Dan dia menyatakan bahwa dia tidak pernah mau makan APBD. Karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya, udah cukup bagi dia. Mungkin dari segi kekayaan lah ya. Dia merasa udah cukup dan dia ingin betul melihat ada perubahan. Sebelumnya, calon Gubernur Maluku Utara Beni Laos dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Bobong akibat insiden kecelakaan terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Cagup Maluku Utara Beni Laos meninggal dalam kebakaran kapal cepat di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Taliabu, Maluku Utara. Insiden tersebut dipicu dari kelalaian saat mengisi bahan bakar. Speedboat yang membawa rombongan paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4 terbakar di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Taliabu, Maluku Utara, Sabtu siang. Ibu Serdi,
Dalam insiden ini, total 6 korban tewas, salah satu dia calon gubernur nomor urut 4 Maluku Utara, Benny Laos. Sementara istri Benny Laos berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Hasil penyelidikan polisi menyebut kejadian murni kelalaian saat mengisi bahan bakar. Jadi kelalaiannya pada saat pengisian BBM, kelalaian pada saat pengisian itu percikan api pada saat mengeluarkan BBM dari galon, ya, dirgen, kemudian masuk ke tangki kapal. Kondisi Ibu Sherly, itulah kondisi Ibu Sherly, istri Benny Laos yang akan dibawa ke rumah sakit. Kebakaran bermula saat Benny Laos dan rombongan kampanye yang berjumlah 72 orang sedang berada di dalam kapal cepat yang bersandar di dermaga Pelabuhan Bobong. Kapal cepat miring lalu tenggelam dan diikuti kobaran api. Nyala api makin membesar hingga membuat semua penumpang yang di dalam kapal, termasuk Benny, panik dan berupaya menyelamatkan diri. Namun kobaran api tak mampu dipadamkan hingga terus membakar speedboat dan menimbulkan korban jiwa. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, diguyur hujan deras selama seminggu, ratusan rumah warga di 4 kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, Aceh terendam banjir. Selain merendam rumah warga, banjir juga melumpuhkan akses jalan antar kecamatan dan lintas utama Provinsi Aceh, Medan. Ratusan rumah warga di 4 kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, Aceh terendam banjir. Peristiwa ini terjadi akibat diguyur hujan deras sejak seminggu terakhir. Banjir dengan ketinggian air mulai 80 cm hingga 1 meter lebih dipicu akibat meluapnya Sungai Tripa dan Sungai Lami Nagan. Selain merendam rumah warga, banjir juga melumpuhkan akses jalan lintas Provinsi Aceh menuju Sumatera Utara. Dari data BPBD Nagan Raya, Kecamatan Tripa Makmur, warga yang terdampak banjir saat ini mencapai 1.712 jiwa, tersebar di 11 desa dalam kecamatan tersebut. Korban banjir membutuhkan kapal transportasi speedboat dan juga air bersih. Yang dibutuhkan sama masyarakat speedboat, air bersih ya. Hingga Minggu sore banjir masih mengepung ratusan rumah warga di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Warga diminta untuk waspada mengingat cuaca masih ekstrim. Dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Jalur Pantura Semarang Demak tergenang banjir rob setinggi 30 cm pada Senin pagi. Akibatnya sejumlah pengendara roda 2 yang terjebak banjir mengalami mati mesin. Banjir mengenangi Jalan Pantura Semarang Demak di kawasan Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah. Banjir kerap terjadi di wilayah tersebut karena pasang air laut. Meski banjir rob di Jalan Pantura hanya sepanjang 1 km, namun genangan air membuat sejumlah sepeda motor mati mesin. Untuk mengantisipasi banjir meluas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jawa Tengah selalu mensosialisasikan jadwal pasang surut air laut di pesisir pantai utara, sehingga pengendara yang akan melintas di jalur Pantura, kawasan Demak dapat lebih waspada. Sampai jam itu loh. Masih jam setengah. Akibat curah hujan tinggi, sebanyak 3 desa di wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara terendam banjir. Warga membutuhkan bantuan karena aktivitas warga lumpuh akibat banjir. Banjir melanda 3 desa di Kecamatan Siabu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ratusan rumah warga di Desa Huta Godang Muda, Tanjung Sialang, dan juga Desa Muara Batang Angkola terendam banjir hingga ketinggian mencapai 1 meter. Akibat banjir, sebagian besar warga mengungsi ke posko pengungsian yang disediakan pihak kecamatan, namun sebagian lain masih bertahan karena takut meninggalkan rumahnya. Menurut warga, banjir terjadi sudah 2 hari namun mereka belum mendapatkan bantuan. Warga membutuhkan bantuan berupa makanan, pakaian, hingga obat-obatan. Wilayah Kecamatan Siabu merupakan salah satu lokasi langganan banjir terutama saat musim penghujan. 2 sungai besar melintasi wilayah ini, yakni Sungai Batang Gadis dan Sungai Batang Angkola. Di 3 desa, yaitu Desa Muara Batang Angkola,
Desa Utagodang Muda dan Desa Tanjung Sialang. Ini ditaksir kerugian pertanian masyarakat di 3 desa ini mencapai kurang lebih 200 hektar. Terdiri dari sawah dan juga tanaman sayur-sayuran. Yang mana sehari-hari masyarakat 3 desa ini tergantung pada tanaman sayur-sayuran. Oleh karena itu, seperti yang kita saksikan, banjir ini belum surut sampai hari ini dan diprediksi kalau ini hujan akan terjadi lagi naik. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Prabowo Subianto tiba di Bandara Adi Sumarmo, Solo dan disambut langsung Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Usai berbincang, Prabowo kemudian memasuki mobil dan berangkat menuju kediaman Jokowi. Pertemuan berlangsung secara tertutup selama kurang lebih 1,5 jam. Sebelumnya, Jokowi dan Prabowo juga sempat bertemu secara tertutup di sebuah tempat makan di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu. Mas Gibran. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama calon Bupati Boyolali nomor urut 2 Agus Irawan belusukan ke Pasar Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Gibran mendengar sejumlah keluhan pedagang termasuk rencana pemindahan Pasar Ampel. Kedatangan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama calon Bupati Boyolali nomor urut 2 Agus Irawan disambut antusias warga, pedagang, serta pengunjung Pasar Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Menurut Gibran, banyaknya jumlah pedagang dan lokasi Pasar Ampel yang menjadi pusat perekonomian membuat pasar ini tidak bisa langsung dipindah. Gibran menegaskan nantinya Pasar Ampel akan direvitalisasi, diperbaiki yang rusak sehingga tidak becek dan kembali memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung pasar. Ini akan dipindah, ya. Makanya hari ini kita ke sini, kita melihat keadaan pasarnya seperti apa. Yang pertama saya lihat di sini itu pedagangnya banyak. Ini salah satu pusat perekonomian, jadi nggak bisa langsung dipindah, itu nggak bisa. Meskipun nanti dipindah di tempat baru itu belum tentu nanti pasarnya juga rame. Nah, mungkin malah fokusnya itu bukan pemindahan, tapi renovasi, revitalisasi, biar nggak becek lagi, biar pedagang nyaman. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, penerbit Mata Nara Progresif mempersembahkan buku The Prabowo Mind, The New Indonesia Economic 5.0 Manifesto di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Peluncuran buku karya Frans Meroga Surung Raja Pangapean ini diharapkan berdampak positif bagi pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM di Indonesia. Frans menyampaikan pentingnya penguatan regulasi kebijakan yang berpihak kepada UMKM dan penguatan teknologi ekonomi digital untuk mencapai target ekonomi 8% dalam kepemimpinan Presiden terpilih mendatang. Dalam diskusi peluncuran buku ini turut hadir staf khusus Presiden dan sekaligus politisi Partai Perindo, Angki Yudhistia. Angki menyebut kelompok rentan dalam berperan dalam ekonomi kerakyatan. Presiden terpilih Prabowo Subianto berkelakar tentang dasi di acara pembukaan rapat koordinasi nasional legislatif PKB. Prabowo berkelakar jika nanti diundang PDIP akan menggunakan dasi merah. Dasi merah, dua kata itu menjadi sorotan dalam beberapa hari ini. Usai Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya di hadapan publik dalam rapat koordinasi nasional legislatif PKB hari Kamis lalu. Prabowo berujar, jika diundang ke acara PDIP, ia akan mengenakan dasi merah warna khas PDI Perjuangan. Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh. Tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Bukan, ini namanya solidaritas.
ya kan? Meski dengan nada bercanda, pernyataan ini bisa saja dibaca sebagai isyarat simbolik yang memiliki makna politis. Namun setidaknya, dari pernyataan ini jelang pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, hubungan antara Prabowo Subianto dan PDI Perjuangan semakin dekat. Publik pun bertanya, apakah pernyataan ini mengirimkan pesan tertentu kepada audiens lebih luas? Dan apakah ada hubungannya dalam penyusunan kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran? Waktu yang akan menjawabnya. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyambangi kawasan banjir Kanal Timur di Durensawit, Jakarta. Selain berolahraga, RK juga menyapa dan berkunjung ke salah satu UMKM milik warga, serta menyambangi majelis taklim yang dihadiri 7.000 jemaah di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Calon Gubernur Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil kembali belusukan ke masyarakat. Kali ini kawasan banjir Kanal Timur di Durensawit, Jakarta Timur menjadi tujuannya. Warga antusias menyambut kedatangan mantan Gubernur Jawa Barat itu. Dalam kesempatan itu, RK menyampaikan soal penghijauan di wilayah kota Jakarta sangat penting, sehingga memberikan suasana yang nyaman bagi warganya, serta mengurangi polusi udara. Hari ini saya menyapa warga Jakarta Timur, ikut olahraga sebentar tadi di area banjir Kanal Timur. Sangat indah ya, karena pohonnya besar. Nah itulah visi misi kita 3 tahun ke depan, menanam sebanyak-banyaknya pohon supaya seadem, sesejuk tadi di jalur pedestrian banjir Kanal Timur. Selain sejuk, kan bikin tenang. Kedua, nyerap polusi, ya, jadi inspirasinya begitu. Selepas berkegiatan di banjir Kanal Timur, Ridwan Kamil juga menghadiri acara Maulid Nabi Forum Komunikasi Majelis Taklim Jakarta Timur. Ribuan jemaah antusias menyambut hangat kedatangan Ridwan Kamil. Dalam kesempatan tersebut, RK menyebutkan dirinya percaya diri bisa memenangkan kontestasi ini dengan 1 putaran. Selain itu, RK juga akan terus melanjutkan program-program pemimpin Jakarta sebelumnya, salah satunya program Anies Baswedan. Ya, saya menerima undangan di acara Maulid ini, kebetulan binaan dari Pak Kiai Tamrin. Alhamdulillah tadi menyampaikan rasa rindu, perkenalan. Nah, itu rata-rata adalah aktivis-aktivis di wilayah-wilayah ya, dengan antusiasme yang hampir 7.000 orang ya, secara umum. Mudah-mudahan menguatkan sosialisasi pasangan Ridho di Jakarta Timur, sehingga berharap survei juga konsisten, terus naik, sehingga kita bisa menang 1 putaran. Semua curhatan-curhatan juga sudah didengar, mayoritas ingin agar program yang baik dari Pak Anies itu dilanjutkan ya, dari secara informal. Maka tadi saya sampaikan, yang baik-baik dari Pak Anies sampai Pak Jokowi, sampai Pak Ali Sadikin, tentu kita pertahankan dengan hal-hal baru ya. Saya kira itu. RK menambahkan bahwa dirinya akan amanah dalam menjalankan kinerjanya nanti jika menang dalam kontestasi Pilkada Jakarta ini. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan. Sementara itu, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, menyapa warga Johar Baru, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya, Dharma menyampaikan akan atasi sulitnya bahan baku tahu dan tempe, serta atasi maraknya pendataan kartu lansia yang sering hilang. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, hadir menyapa warga Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan itu, Dharma mendengarkan keluhan warga Johar Baru, salah satunya terkait bahan baku tahu dan tempe yang sulit dan mahal. Hal ini dikeluhkan lantaran mayoritas warga Johar Baru adalah pengusaha tahu dan tempe. Selain itu, Dharma juga berjanji akan meminta petugas terkait untuk melakukan pendataan para lansia di seluruh wilayah Jakarta, yang hingga kini masih banyak yang belum mendapat manfaat kartu lansia. Banyak di sini adalah pusatnya pedagang industri tempe dan tahu. Persoalannya mereka adalah bahan bakunya yang mahal dan sulit. Tetapi bahan bakunya ini adalah import, dan tetapi dia punya harga bersaing dengan lokal. Ya. Saya tahu sih sebenarnya kenapa itu, karena memang itu adalah desain supaya pertanian lokal itu kegulung, ya, bebas.
Oleh sebab itu perlu dipikirkan ke depan bagaimana untuk meningkatkan industri tempe dan tahu ini supaya bukan saja kuantitasnya, tetapi terutama kualitasnya yang perlu diinikan. Kemudian hal lain yang saya dengarkan lagi masalah, kembali lagi yang sering ngadu lansia. Lansia sering namanya hilang dari daftar kartu lansia. Ya, atau ada yang baru terima 2 bulan yang lalu, ya. Jadi baru 1 kali. Jadi ini yang perlu dibenahi ke depan, bahwa pendataan harus selalu akurat supaya lansia ini atau siapapun ya maupun KJP ini bisa berlaku dan diterima sesuai dengan mereka yang berhak. Selain itu, Dharma juga menyoroti aksi tawuran yang kerap terjadi di beberapa wilayah Jakarta termasuk Johar Baru. Menurut Dharma, maraknya tawuran terjadi akibat kurangnya pemahaman adab di kalangan masyarakat. Dalam programnya Jika Menang Nanti, Dharma akan hadirkan tim pembina adab dengan mengandalkan guru honorer bersama ahli di bidang itu. Nantinya, tim pembina ini akan dikerahkan untuk memberikan edukasi ke warga setiap kelurahan. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Rizky Solehuddin, iNews melaporkan. Forum Betawi Rempuk se-Jakarta mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Pram Rano juga mengaku terharu dan juga bersyukur serta siap mewujudkan aspirasi warga Betawi jika terpilih. Forum Betawi Rempuk atau FBR resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno pada Minggu siang. Dukungan yang datang dari FBR bukan tanpa alasan, melainkan atas keinginan mendasar masyarakat Betawi akan kehadiran putra Betawi sebagai pemimpin Jakarta. Ketua Umum Forum Betawi Rempuk Kiai Haji Lutfi Hakim menyampaikan pasangan Pram Rano merepresentasikan masyarakat Betawi, sehingga diharapkan mampu mewujudkan aspirasi warga Betawi hingga 5 tahun mendatang. Jadi hari ini saya mempercayakan itu kepada Mas Pram dan Bang Dul karena kami yakin beliau akan menang, sehingga aspirasi masyarakat Betawi bisa diwujudkan. Pramono Rano pun mengaku terharu dan bersyukur mendapat dukungan dari salah satu organisasi masyarakat Betawi. Keduanya yakin bisa mewujudkan aspirasi warga Betawi jika terpilih dalam pilkada tahun ini. Kami akan tindak lanjuti, insya Allah kalau amanah itu kami dapatkan. Dan kami meyakini pasti itu membawa kebaikan bagi masyarakat Betawi yang ada di Jakarta. Apalagi Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota, tetapi sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional. Maka dengan itu Pak Kiai, kami, saya dan Bang Dul, mudah-mudahan insya Allah akan bisa mewujudkan apa yang tertulis dalam naskah akademik tersebut. Saya akan minta izin kepada Pak Gubernur. Untuk lembaga adat Betawi ini saya wakil gubernur akan mengawal secara khusus. Saya akan wujudkan. Ini dialog saya dengan almarhum Benyamin. Saya ingat sekali 92 saya duduk bersama berpikir tentang lembaga adat Jakarta, Betawi khususnya. Nah jadi alhamdulillah hari ini FBR dengan LKB telah melanjutkan impian itu. Dalam acara deklarasi ini, FBR dan Pramono Rano juga menandatangani komitmen kerjasama ketahanan budaya di Jakarta, terutama berkaitan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Dari Jakarta, Amrina Rida dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, masih dari siang bersama saya Pram Senjaya dan kita ke informasi selanjutnya. Diduga karena overkapasitas jembatan penghubung danau buatan yang ada di Taman Cadika, Kota Medan, Sumatera Utara ini terputus dan ambruk. Akibatnya puluhan pengunjung tercebur di danau. Detik-detik puluhan orang yang melintas di jembatan tali Taman Cadika Medan tercebur ke danau setelah tali seling terputus, terekam video amatir warga.
Sejumlah pengunjung pun histeris, sementara sebagian lainnya bertahan bergelantungan memegang erat besi jembatan. Tim penyelamatan Taman Cadika dibantu pengunjung lainnya langsung mengevakuasi para pengunjung yang tercebur. Pasalnya kedalaman danau mencapai 8 meter. Total ada 50 orang yang secara bersamaan melintas. Sementara jembatan hanya mampu dilintasi maksimal 20 orang hingga akhirnya jembatan putus dan ambruk. Sekitar pukul 6 lebih sore pas taman mau ditutup kan. Mungkin tamu-tamu pada berbondong-bondong buat pulang. Mereka melintasi jembatan over capacity yang seharusnya 20 orang, jadi diperkirakan tadi ada 50 orang. Iya, sempat panik kan, dia langsung terjun ke bawah tadi, sementara kunci perkakas kami untuk perahu dia yang megang, jadi gudang kami didobrak. Seluruh pengunjung berhasil dievakuasi dengan selamat. Kini jembatan ditutup pihak pengelola taman, sementara kepolisian memeriksa sejumlah saksi dan melakukan pendataan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 5 kerangka manusia ditemukan oleh tim ekskavasi di situs Kumitir, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. 5 kerangka ini terdiri dari 4 orang dewasa dan 1 balita. Tim Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 Jawa Timur menemukan 5 kerangka manusia saat melakukan ekskavasi di situs Bre Kahuripan di Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Kelima kerangka ditemukan berjajar rapi di sektor D, sebelah barat Makam Dusun Bendo. Kelima kerangka ini terdiri dari 4 kerangka dewasa dan 1 balita. Ini kami gali di sektor itu kami dapatkan 5 lagi kerangka manusia. Mereka ahlinya yang nanti bisa mengidentifikasi tentang atau terkait dari manusia. Ekskavasi ini merupakan ekskavasi lanjutan tahun 2020 lalu yang menemukan talut sepanjang 2 km di sekitar situs Bre Kahuripan. Selanjutnya, kelima kerangka akan dimasukkan ke dalam 5 kotak kayu dan dilakukan penelitian lanjutan oleh tim paleoantropologi dari Unair Surabaya guna mengetahui jenis kelamin dan usia kerangka, apakah era Majapahit atau bukan. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang pemuda dalam kondisi mabuk diamankan warga di Durensawit, Jakarta Timur. Warga resah dengan ulah pemuda tersebut yang akan menganiaya ibunya karena ingin meminta uang untuk main judi online. Rizky, pemuda 22 tahun ini diamankan warga di Cipinang Muara 3, Klender, Durensawit, Jakarta Timur dengan kondisi kaki dan tangan terikat. Warga terpaksa mengamankan pemuda tersebut karena ulahnya kian meresahkan. Pemuda ini sering terlibat keributan dengan keluarganya sendiri, bahkan mengancam keselamatan ibunya dalam sepekan terakhir. Tak hanya dirinya, warga juga mengamankan stick golf dan obeng dari tangan Rizky untuk melakukan aksi kejahatan. Diduga aksi nekat Rizky karena keinginan meminta uang untuk bayar kontrakan dan main judi online tidak dipenuhi orang tuanya. Mengancam ibunya. Kedua, ada alat seperti stick golf dan obeng gitu ya, yang merusak motor kakaknya dan mau melakukan kekerasan kepada ibunya. Umurnya 22 tahun. Emang sudah berkeluarga juga dan sudah punya anak. Untuk menghindari aksi main hakim sendiri, warga yang kesal atas perbuatannya, Rizky selanjutnya diamankan tim Buser Polsek Durensawit. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggelar panen raya bersama petani milenial di Kampung Telaga Sari, Merauke, Papua Selatan, di mana Amran menyebut kaum milenial memiliki potensi besar untuk membawa inovasi dalam pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali melaksanakan panen raya dan peninjauan lokasi optimalisasi pertanian dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional di Telaga Sari, Distrik Kurik, Merauke, Papua Selatan. Menteri Amran menyebut pentingnya pengelolaan sumber daya lahan secara berkelanjutan dengan pembentukan brigade dari kaum milenial untuk mengolah lahan. Amran menyoroti kesempatan usaha pertanian dengan aspek hasil usaha pertanian di lahan dengan hasil 70-30, di mana 70% merupakan hasil yang didapat oleh para petani milenial dan 30% dari pemilik lahan, dengan estimasi pendapatan 10 hingga 20 juta rupiah. Si milenial kita kelompokkan, kita daftar, sekarang sudah ada 3.000. Kita target 50.000. Nanti yang terlibat di sektor pertanian. Tapi kita harus memberi kesempatan kepada mereka dan memberi contoh, memberi pelatihan sehingga mendapatkan keuntungan minimal 10 juta, itu bersih. Syarat milenial dia hadir adalah literasi digital, menggunakan sistem drone, menggunakan teknologi tinggi, dia mau turun. Kemudian yang kedua menguntungkan jauh di atas pegawai negeri. Menteri Pertanian menyebut ada 3 instrumen untuk menggerakkan perekonomian Indonesia menuju Indonesia emas, yakni kaum milenial produktif, sumber daya lahan dan penggunaan teknologi dalam proses produksi pertanian agar mereka dapat berkontribusi secara aktif dan kreatif. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Syahril Muslimin, iNews melaporkan. Jakarta harus berjibaku dengan kemacetan untuk beraktivitas. 20 tahun sudah Transjakarta membersamai jutaan langkah warga Jakarta beserta hiruk pikuknya. Lalu bagaimana perkembangan sistem transportasi bus terpadu ini? Hari ini pemirsa, saya akan berjalan-jalan untuk mengelilingi Jakarta dengan menggunakan bus Transjakarta. Tapi saya tidak sendiri, saya akan ditemani dengan orang yang spesial, yaitu orang nomor 1 di Transjakarta, Direktur Utama Transjakarta, Bapak Welvizon Yuza. Halo Pak, apa kabar? Halo, selamat siang. Seger banget Pak kayaknya hari ini. Iya, kita mau jalan-jalan nih. Asik. Yang kita naikin saat ini adalah bus listrik, ya, berbasis baterai. Sudah ada 100 unit yang beroperasi saat ini, tersebar di 10 rute, salah satunya yang kita naiki saat ini. Dan sampai dengan akhir tahun nanti, sedang ada produksi 200 unit lagi. Jadi total sampai dengan akhir tahun nanti akan ada 300 unit yang akan melayani. Ada penambahan. Jadi akan ada 300 unit di akhir tahun yang akan melayani warga Jakarta. Ada hal yang menarik. Tahun lalu kami mencoba melakukan riset bersama WRI Indonesia. Hasilnya sangat luar biasa. Jadi setiap perjalanan yang pindah dari kendaraan pribadi beralih ke Transjakarta, maka emisi yang dikeluarkan setiap perjalanan per orang itu turun 94%. Hanya tersisa 6%. Kenapa? Karena biasanya kalau naik kendaraan pribadi itu isi 1 atau 2 orang. Ya, dengan emisi yang dikeluarkan dari knalpot itu cukup besar. Kalau kita naik bus, itu kan bareng-bareng. Ini bisa 60-80 orang ya. Sehingga emisi kalau dibagi perjalanan per orang turunnya signifikan sekali. Dan kalau kita menggunakan bus listrik, maka emisinya 0. Jadi sama sekali tidak ada emisi yang dikeluarkan dari kendaraan. Dan ini menjadi langkah konkret kita ya, untuk memastikan bahwa lingkungan dan langit Jakarta tetap selalu biru.
Sebelum turun kita jangan lupa untuk tap out. Ya. Daripada dipotong 2 kali ya Pak? Ya, tap out sukses. Ya, oke. Nah ini kalau buat yang difabel nih. Betul, jadi buat pengguna kursi roda, ya, ini bisa membantu. Nanti tinggal dibuka. Ini buat membantu pengguna kursi roda untuk akses. Oh, ya. Ramah difabel. Wah, udah sampai nih di Bundaran HI. Ya, kita sudah sampai di halte Bundaran HI Astra. Apa ini Pak? Ini ada beberapa gimmick nih. Jadi ada Photomatics. Ini kemarin kita pasang dalam rangka Hari Pelanggan. Jadi kalau kita lihat anak-anak muda suka foto booth bareng dengan teman-teman. Kita mau cobain? Cobain Pak. Ayo. Yuk kita cobain. Di sini apa ini Pak? Ini adalah bentuk komitmen Transjakarta untuk pemberdayaan UMKM. Jadi kita berikan space di setiap halte kita untuk UMKM. Ini salah satu yang menarik. Ini dijual, ya. Ichinogami kerjasama dengan Transjakarta. Ini paper craft. Jadi ini buat mainan anak-anak, ya, untuk meningkatkan kreativitas anak-anak dan mengenai public transport. Jadi nanti kalau misalnya kertasnya sudah dibentuk, maka mainannya akan seperti ini. Ada bentuknya bus, kemudian juga ada halte. Dilipat-lipat, tutup. Dilipat-lipat. Menutup seperti ini boleh? Betul. Pinjam. Yeah. Seperti ini. Wah, ini Jadi, berarti replika, miniatur dari halte. Halte Bundaran HI. Seru. Nah, ini busnya yang warna biru yang dibiar. Yang warna biru. Menuju Blok M. Kita juga mendukung sepenuhnya visi Kota Jakarta untuk menjadi kompetitif global city. Jadi setelah tidak menjadi ibu kota, maka Jakarta akan menjadi kompetitif global city. Pilar berdaya di pilar ekonomi ini merupakan komitmen Transjakarta untuk mendukung dan memberdayakan ekonomi lokal dan UMKM. Di setiap halte kita berikan ruang buat UMKM. Ini salah satunya yang kita nikmati yang seger banget nih siang-siang hari ini. Ini adalah UMKM yang kita berikan ruang di halte. Jadi halte tidak hanya tempat orang menunggu bus, tapi juga bisa buat pertemuan, dan bahkan titik ini juga bisa menjadi tempat konser. Bisa buat gelar event di sini? Bisa. Jadi banyak event yang kita sudah gelar di halte ini ataupun juga di halte Tosari. Nah ini kan spotnya menarik nih, kayaknya kita perlu mengabadikan momen di sini ya Pak ya? Selfie kan bisa kali gitu. Betul, ya kita bisa selfie di sini nih. Cuman kalau kita lihat sebelah kiri, padat sekali. Jadi kendaraannya udah macet, udah hampir berhenti. Mobil pribadi yang ada di sebelah kita bisa jalan lancar, ya, dengan jalur yang steril. Tentu kecepatannya dan waktu tempuh kita akan menjadi lebih cepat dibandingkan kita menggunakan kendaraan pribadi. Tapi sejauh ini peminat kendaraan yang sudah menggunakan transportasi umum dibandingkan pribadi apakah meningkat? Setiap hari terus meningkat, bahkan saat ini kita sudah hampir mencapai 1,4 juta pelanggan setiap harinya. Oh, ini kan ada di rute Transjakarta nih, nomor satunya. Ya. Kira-kira apa masukannya, Bu? Masukannya itu kalau waktu itu di toiletnya sudah ada ya, di tiap halte sudah ada toilet. Saya suka itu. Terus kalau boleh itu yang di Petukangan, pasangnya dari Petukangan juga itu di rumah itu agak lama yang untuk yang L13 ya, tapi nggak apa-apa sih, oke juga semuanya ada nunggunya ya. Ya. Jadi berarti Ibu dari Karet saya rumahnya di turun di Kejaksaan Agung, kemudian naik ke atas. CSW, ya. Naik ke atas ke Petukangan kan. ke arah Puri Beta ya. Puri Beta betul. Itu termasuk rute yang ramai tuh Bu, koridor 13 dan koridor 1. Iya, waktu itu kan ada tuh yang dari Petukangan langsung ke Karet ya. Iya. Terus sekarang udah nggak ada lagi, diganti, jadi kita transit. Harus ada.
Tapi jadi lebih cepat ya sebenarnya Bu ya, begitu jadi transit. Karena jalurnya lebih cepat daerah sini kan. Lebih steril. Lebih steril. Kalau di sana kan dia agak muter-muter. Jalurnya lebih padat di daerah sana kan. Jadi meskipun transit harus pindah rute, nggak masalah ya Bu ya. Tapi kalau dari sisi kenyamanan, keamanan, ini secure nggak kalau? Oke, udah aman kok, jadi aman. Terus halte busway-nya semuanya udah bagus, nggak yang kayak model lama gitu ya Pak ya. Iya. Jadi udah dapet yang ini kok, sekali waktu dapetnya, oh ini baru lagi nih busway-nya. Oh. Gitu. Jadi saya udah sempat. Akhir tahun ini nanti akan ada 200 bus baru. Jadi bus di BRT nanti kita menggunakan listrik, jadi bus listrik akan ada tambah 200 unit. Iya, saya juga tuh yang listrik juga ya. Iya. Lebih lebar ya. Dan ini dilengkapi dengan CCTV, Bu. Oh, iya, jadi ya dari aspek keamanannya ya, kita juga bisa jagain. Kita bisa lihat di sini, ini merupakan satu-satunya koridor Transjakarta paling steril. Karena ini berada di jalan layang dan hanya dilalui oleh bus Transjakarta. Coba kita intip jalurnya Pak. Kita bisa lihat ya. Ini adalah jalur menuju Tandean, di bawah itu ada stasiun MRT ASEAN. Jadi halte ini terhubung langsung dengan terintegrasi dengan halte stasiun MRT ASEAN. Katanya dulu di sini pernah diadakan Sky Fun Run. Betul. Di area sini. Betul. Jadi pada saat kita merayakan ulang tahun DKI yang ke-479 tahun ini, kita mengadakan Jakarta Sky Fun Run. Ini event pertama yang dilakukan waktu itu, mulai dari titik startnya ini, mulai dari depan situ, kemudian mengarah ke Tandean, kemudian berbalik. Ada yang 3 kilo, ada yang 5 kilo. Ini buat family run. Jadi clear area, nggak ada kendaraan. Clear area. Dan peminatnya karena event pertama, tapi peminatnya luar biasa, sampai kita batasi waktu itu 3.000 orang yang ikut dan animonya sangat baik sekali. Kita akan jadikan event tahunan. Jadi tahun depan saat ulang tahun DKI nanti kita akan gelar lagi. Mana menuju mana nih Pak? Titik terakhirnya? Ini titik terakhirnya di Tandean yang ke arah sana. Kalau yang ini adalah teman-teman pelanggan kita yang akan menuju ke CBD Ciledug dan juga Puribeta atau melanjutkan ke Tangerang. Jadi sebagian ini juga membantu pelanggan kita yang dari kota Tangerang. Antar kota, antar provinsi. Jakarta ini kan punya komitmen untuk net zero emission. Betul. Ada langkah apa yang dilakukan? Ya, kita punya tadi 3 pilar bersih, berdaya, bestari. Di pilar bersih, di samping melakukan elektrifikasi armada, mendorong orang untuk menggunakan public transport untuk mengurangi emisi, kita juga aktif melibatkan semua stakeholder termasuk pelanggan kita untuk terlibat dalam program penghijauan. Nah, ini salah satu bentuk kerjasama kita dengan Carbon Ethic. Jadi cukup dengan memindai QR yang ada di atas ini, itu secara voluntary bisa menyumbang ya untuk penanaman mangrove di pesisir Jakarta, termasuk juga untuk pemberdayaan petani-petani mangrove yang ada di sekitar Kepulauan Seribu. Pak, terima kasih banyak sudah ajak saya jalan-jalan. Dan pemirsa, Transjakarta bukan hanya sekedar membangun transportasi, tapi juga membangun peradaban. Masyarakat di sini terbiasa dengan budaya mengantri, terbiasa juga dengan gaya hidup sehat karena keberadaan Transjakarta. Ya, pemirsa, jelang purna tugas, Presiden Jokowi mendapat penghargaan medali kehormatan Loka Praja Samraksana dari Polri. Jokowi juga diangkat menjadi warga kehormatan Brimob. Penganugerahan medali kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia dilakukan dalam rangkaian apel kesiapan pengamanan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat pagi tadi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyerahkan langsung medali kehormatan kepada Presiden Jokowi. Penganugerahan medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik ini dilakukan atas dasar keputusan Kapolri. Sedangkan penganugerahan warga kehormatan Brimob dilakukan berdasarkan keputusan Danko Brimob.
Dalam kegiatan apel pengamanan ini, Presiden juga memberi tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada 7 satuan kerja Polri dalam apel. Untuk 7 satuan yang ada di Polri tadi saya sebutkan, ini akan mendapatkan anugerah yang namanya adalah Nugraha Sakanti. Jadi sebelumnya kita sudah ketahui ya, tahun 1961 itu sudah pernah mendapatkan setelah 63 tahun yang lalu. Hari ini, tepatnya 14 Oktober 2024, ini terulang kembali sebagai suatu sejarah, artinya sebagai motivasi. Nugraha Sakanti ini diberikan atas dedikasi satuan-satuan yang ada di Polri oleh Bapak Presiden, dan ini adalah penghargaan tertinggi pada satuan, di mana berdedikasi untuk tugas-tugas yang sangat luar biasa, memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara dan khususnya pada masyarakat, seperti itu. Ya. Kalau terkait dengan Loka Praja ini, berarti Pak? Untuk pada kegiatan apel ini juga akan diberikan kehormatan medali kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, dari Bapak Kapolri, yaitu adalah Loka Praja Samraksana. Artinya adalah memberikan perlindungan ya kepada masyarakat dan bangsa serta negara. Di mana Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, berkontribusi memberikan pengembangan organisasi Polri ini untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di konteks keamanan pada Polri. Sehingga medali penghargaan dari Bapak Kapolri kepada Bapak Presiden ini merupakan suatu anugerah selama 10 tahun kepemimpinan beliau untuk memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat, bangsa dan negara dengan mengembangkan organisasi Polri. Apel pengamanan diikuti 8.179 personil yang terdiri dari pasukan apel, pasukan cadangan hingga personil pendukung. Selain itu, ada 367 tamu yang hadir mulai dari pejabat utama Polri dan keluarga, 9 menteri, para mantan Kapolri, serta perwakilan dari TNI. Usai pelaksanaan upacara, tim Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan kemampuannya dengan peragaan jelang pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan berlangsung di hari Minggu 20 Oktober 2024. Melakukan penanganan unit K9 yang melekat dalam patroli presisi. Sejumlah atraksi, alat, dan persenjataan ditunjukkan kepolisian dalam atraksi demo pengamanan. Komposit Polri melakukan tindakan terukur. Dapat kita saksikan bersama Primo Polri. Di antaranya seperti terjun payung, bela diri, sapu jagat, pengawalan lantas, hingga flypass poluh udara dan paragliding. Bendera merah putih dengan membawa bendera Bareskrim Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga, pemirsa. Setelah tiba di Qingdao, China pada Jumat lalu, Timnas Indonesia tidak membuang waktu. Timnas Indonesia telah menggelar latihan di Stadion Qingdao Tiantai. Timnas Indonesia menggelar latihan perdana di Stadion Qingdao Tiantai. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong langsung menginstruksikan para pemain berlatih strategi dan formasi jelang melawan China Selasa mendatang. Sesi latihan dibagi 2 kelompok, di mana salah satunya berlatih terpisah karena alami cedera ringan, yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh. Meski begitu, para pemain dalam kondisi baik dan hanya adaptasi cuaca saja. 오늘 훈련은 이제 10시간 정도 장시간 병행을 하고 왔고, 오늘은 2 그룹을 나눠서 한 주는 호텔에서 짐을 가볍게 할 것이고, 오늘은 운동에 나와서 경기에 참가하지 못했던 친구들은 오늘 좀 훈련을 좀 하는 그런 훈련 프로그램. 크게 부상당한 선수들은 없고, 일단 조르디하고 산디만 좀 부상이 있고, 나머지 선수들은 전체적으로 컨디션이 괜찮고, 날씨 기온이 좀 차이가 나다 보니까 그런 날씨나 시차 적응을 좀 빨리 해야 될 것 같아. 아니 크게 심한 건 아니니까 크게 걱정 안 하셔도 될 것 같아. Laga melawan Cina akan menjadi pertaruhan Timnas Indonesia untuk meraih 3 poin pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang ini cukup terbuka karena tuan rumah Cina belum meraih poin sama sekali.